Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita, memberikan kesehatan juga waktu luang, sehingga pada kesempatan pagi ini kita dapat melanjutkan kembali pembelajaran dalam program Bahasa Arab Dasar bersama Arabic with Baba Eno. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semua dalam memahaminya. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, keluarganya, dan para pengikutnya. Selanjutnya, kita akan memulai pelajaran pada pagi ini bersama Ustadz kita, Ustadz Eno Hafizahullah Ta'ala. Kepada beliau, kami persilahkan. Baik, jazakallah khairan Umunisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-'ilma hifdhan wa fahma wa albasa man syaa'a min ahlihi 'aqlan wa hukma wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ma'budan haqqan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'utsan sidqa. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi tahdida wa sallam alaihi wa alaihim tasliman mazida. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaifa asbahtum? Alhamdulillah bi khair, Ustaz. Alhamdulillah bil khair. Alhamdulillah. Baik. Kita bersyukur memuji Allah Tabaraka wa taala atas segala limpah nikmat dan juga kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada kita sampai detik ini. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, ikhwas sekalian, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi weekend kita masih bisa mengisinya dengan amal salih yang kita berharap ini dihitung sebagai amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan dari proses belajar kita, dari proses mempelajari bahasa Arab ini, semoga Allah lihat ini sebagai amal salih ya, karena perlu diketahui tidak semua amal yang dilakukan oleh kita yang kita anggap itu merupakan sebuah ibadah itu Allah terima ya. Maka tidak patut dan tidak layak bagi seorang mukmin dia untuk berbangga dengan amalnya. Tidak layak dan tidak patut bagi seorang hamba dia untuk merasa oh saya sudah beramal, tidak. Karena ternyata tidak menjamin. Dan Nabi SAW, bahkan Allah SWT juga tidak pernah menjamin amal yang dilakukan sama seorang hamba itu pasti ada garansi diterima. Tidak ada ayat ataupun hadis yang berbicara demikian. Allah memerintahkan kita untuk ibadah, iya. Nabi mencontohkan kita beribadah, betul. Tapi jaminan ibadah kita diterima itu tidak ada. Ya, kapan ibadah seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, ketika dia bisa mengikhlaskan ibadah tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak bosan-bosan kami mengingatkan pada diri kami pribadi, juga pada teman-teman sekalian, untuk terus menjaga keikhlasan kita. Kalau kita menganggap bahwasannya proses belajar kita ini adalah ibadah, ya berarti kita harus ikhlaskan niat kita. Karena kalau kita nggak ikhlas, Allah nggak hitung sebagai amal salih. Kemudian yang kedua, kapan ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika apa yang dilakukan itu sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kapan kita mengetahui bahwa amal kita sesuai dengan sunnah Rasul atau tidak? Yaitu ketika kita mau belajar, ya. Maka kalau kita mau belajar, kemudian kita mempelajari ibadah-ibadah yang sesuai dengan sunnah, maka di situ akan terbuka nanti pengetahuan kita. Oh, amal ini sesuai dengan sunnah, maka berpotensi untuk diterima. Tapi ketika amal yang kita kerjakan tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka dikhawatirkan amal tersebut tidak diterima. Baik, kemudian teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara kaidah penting dalam menuntut ilmu yaitu bahwasannya kita ya yang sekarang sedang menapaki jejaknya para penuntut ilmu yang sedang belajar, maka penuntut ilmu itu nggak boleh malas. Penuntut ilmu tidak boleh malas. Baik. Gimana mungkin seorang penuntut ilmu dia malas ya, sementara dia harus mencari harta yang berharga. Yang kemarin sudah disebutkan bahwa ilmu itu merupakan sesuatu yang paling berharga, gitu. Maka tidak boleh malas. Penuntut ilmu tidak boleh malas. Ya, kalimatnya disebutkan utlubil ilma wala taksal. Ya, utlubil ilma wala taksal. Tuntutlah ilmu, belajarlah, ya.
wala taksal, jangan malas. Fama'abadal khaira ala ahlil kasal. Ya. Adapun ahlul kasal, yaitu orang-orang yang malas, maka akan teramat sangat jauh dari kebaikan-kebaikan. Orang-orang yang malas, yang nggak mau mengeluarkan effortnya dia, yang nggak mau berusaha untuk meraih ilmu, ya, maka dia tidak akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Adapun orang-orang yang dia mau berupaya, mau berusaha, mau bersungguh-sungguh dalam belajar, dia mau mencatat faidah-faidah, dia mau berusaha untuk mendengarkan apa yang dipelajari, dan dia berusaha untuk mengamalkan, ya maka tentu akan mendapatkan kebaikan yang teramat sangat banyak. Ya. Makanya Nabi SAW, beliau pernah mengatakan, ya, innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama mereka adalah pewarisnya para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Dan para nabi itu ketahuilah mereka tidak mewariskan dinar, uang emas, wala dirham. Tidak pula mewariskan yaitu uang perak. Ya, tidak ada yang diwariskan oleh para nabi itu dari harta, tidak. Wa innama warathul ilma, akan tetapi yang mereka wariskan adalah ilmu, ya. Faman akhadhahu bihadzin wafirin. Barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, sungguh dia mengambil bagian yang teramat sangat banyak. Nah, maka ini penting untuk kita ketahui bersama, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan malas, ya. Jangan malas untuk hadir ke majelis ilmu seperti ini. Jangan malas untuk absen, artinya hadir, ya. Kalau memang tidak ada perkara yang mendesak sekali untuk tidak hadir, ya maka usahakan jangan tidak hadir. Ya, ada beberapa teman-teman yang izin ke saya hari ini, ya karena memang sakit, ada yang sakit asam lambungnya itu kumat. Ya, anak sendiri merasakan tuh sakit asam lambung itu memang agak berat gitu untuk konsentrasi. Ya, maka yang seperti itu tidak mengapa. Ada yang misal memang harus safar dan tidak memungkinkan untuk menyimak pembelajaran secara langsung seperti ini di perjalanan, ya maka yang seperti itu juga tidak mengapa. Akan tapi kalau mood kita sedang nggak bagus misalnya, kayaknya saya lagi nggak mood nih untuk hadir belajar. Nah itu sebisa mungkin ditepis, ya, sebisa mungkin ditepis. Dan berdasarkan testimoni dari beberapa teman-teman yang ikut kelas kita, bahwasannya ketinggalan 1-2 kali kelas itu jauh. Betul nggak? Ada yang sudah pernah nggak masuk? Kemudian ketinggalan pelajaran 1 hari, 2 hari, rasanya berat. Ada tidak? Ada. Ada ya? Nah, maka jangan coba-coba gitu. Jangan coba-coba untuk tidak hadir. Kenapa? Karena kalau tidak hadir, itu nanti akan memberatkan teman-teman sendiri. Gitu. Kalau tidak hadir, itu akan lebih memberatkan teman-teman sendiri. Adapun yang kemarin sudah tidak hadir, ya sudah, itu sudah berlalu, tidak mengapa. Ya, namun ke depannya, di pertemuan berikutnya sebisa mungkin diusahakan untuk tidak bolong, ya. Kemudian jangan malas juga untuk apa? Untuk mengulang pelajaran yang sudah dipelajari. Baik itu teman-teman membaca dari kitabnya langsung, ya, yaitu mengulang misal dars 7 kita sudah belajar, dars 8 kita akan belajar, atau dars yang sudah dipelajari sebelum-sebelumnya, itu dibaca kembali bukunya. Dibaca kembali sehingga kalimatnya nanti menjadi tidak asing lagi, dan latih untuk menerjemah. Belajar untuk menerjemah. Nah, ketika kita mengupayakan yang demikian, maka insya Allah Ta'ala ilmu itu akan bisa kita raih. Karena kita sudah berusaha. Bukankah kita semua mengenal sebuah pepatah, manjadda apa? Manjadda wajada. Nah, itu semua sudah tahu kan ya? Manjadda wajada. Siapa yang jid, yaitu yang bersungguh-sungguh, ya, dia nggak tanggung-tanggung deh belajarnya, pokoknya sungguh-sungguh, apa yang saya mampu, saya lakukan itu. Wajada, pasti dia akan mendapatkan hal tersebut, gitu. Nanti kalau terus belajar, teman-teman akan tahu tuh ada namanya verb past tense, gitu kan. Kalau dalam bahasa Arab itu namanya fi'il madhi. Di antara makna fi'il madhi adalah pasti, sebuah keniscayaan. Dan wajada ini adalah bentuk past tense-nya. Kalau bentuk present tense-nya, yajidu. Sering juga Allah dan Nabi SAW menyebutkan, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, apa? Dakhalal jannah. Dakhala itu lawan dari kata kharaja. Kharaja keluar, berarti dakhala apa? Masuk.
Nah, dakhala di sini bentuknya past tense. Kata kerja lampau. Ya, di antara maknanya adalah apa? Menunjukkan sebuah keniscayaan pasti. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, pasti dia akan masuk surga. Wallahu taala alam bisawab. Teman-teman yang berkata Subhanahu wa taala, kita akan kembali melanjutkan dari kita pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini dari kitab Durusul Lugha Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha, dan kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk bisa mempelajari ya bahasan kita pada kesempatan hari ini. Yang Ana sampaikan kemarin bahwasannya hari ini sangat penting materinya ya. Betul nggak Umu Nisa? Materi hari ini penting nggak Umu Nisa? Nah, Ustaz, Masih ingat tentang apa? tentang apa ya? Oke, FYI teman-teman, Umu Nisa ini Imam Mustafa Khobar juga sih. baik, FYI teman-teman, Nisa ini belajar sama Ana itu sudah 2 kitab ya. Jadi kitab 1 sudah selesai dan kitab 2 juga alhamdulillah sudah selesai Nisa. Dan beliau pun sebenarnya sudah Ana latih juga untuk mengajarkan kitab jilid yang pertama ini. Ya, namun hanya baru beberapa bab saja gitu. Nah, biarpun demikian, Nisa tetap punya semangat nih belajar nih. Mau ikut kembali di kelas ini, kemudian mengulang apa yang sudah pernah dipelajari. Kalau secara materi tahu, tentu jelas sudah tahu karena sudah selesai kitab kedua juga dan Ana yang mendampingi itu gitu. Namun di sini kita ambil pelajaran bahwasanya ilmu itu harus diulang. Ya, ilmu harus diulang dan tidak jarang ketika kita mengulang ilmu pasti ada faedah yang kita peroleh. Betul, Nisa? Nah, Ustaz, Rata-rata yang Anda sampaikan sudah pernah dipelajari belum? sudah Sudah pernah, ya. Tapi ketika anti hadir kembali, ada faedah yang didapat? ada banyak sekali, Ustaz. Ada. Nah, itu perlu namanya pengulangan dalam menuntut ilmu. Barakallahu fikum. Taib, kemarin Anda berikan muqaddimah, teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala. Muqaddimah pengenalan tentang kalimat yang kita pelajari di bab pertama, ya. Kalimatnya apa? Hadza Kitabun. kitabun. Nah, seperti ini. Silakan dilihat di layarnya ya. Anak tuh jarang menggunakan Zoom pakai handphone, ya, jarang sekali. Dan karena memang kurang nyaman gitu. Dan baru tahu ketika kemarin-kemarin tuh anak berhalangan untuk ngajar pakai laptop, terus anak pakai handphone itu ya fiturnya agak sedikit asing lah. Terus baru tahu bahwasannya nggak semua yang ditampilkan itu yang ditampilkan sama anak gitu ya. Itu kalau teman-teman lihatnya pakai handphone itu view-nya sama gitu dengan yang ada di layar Ana. Kalau di handphone itu jadi mungkin kalau di swipe itu ada yang wajah Ana doang gitu kan. Terus ada yang mungkin yang Ana yang share screen-nya aja gitu. Nah, ini teman-teman berarti harus tahu aturan mainnya nih supaya faedahnya tidak terlewat juga gitu. Aturan mainnya ketika Anda men-share screen, maka fokusnya pada share screen itu gitu. Jadi karena biasanya Anda kasih coret-coretan juga. Karena pernah juga ada peserta yang kayak kebingungan gitu. Anda sudah share screen, sudah Anda coret-coret, terus kemudian tanya, "Yang mana Ustaz coretannya?" "Oh, nggak kelihatan ya?" "Nggak kelihatan." Gitu. Nah, jadi teman-teman ketika Anda share screen, maka coba di swipe di bagian yang share screen-nya. Nah, itu lebih afdal. Baik, barakallahu fikum. Nah, kemarin kita sudah berikan muqaddimah hadza kitabun. Ini tersusun dari mubtada dan khobar. Ya. Hadza kitabun ini mubtada dan khobar. Nah, teman-teman perlu tahu mubtada sama khobar ini termasuk salah satu rukun dari kalimat sempurna. Sebuah kalimat di dalam bahasa Arab dikatakan sempurna bila terpenuhi rukunnya. Apa rukunnya? Yaitu harus ada mubtada dan harus ada khobarnya. Bisa dipahami? Anak kasih catatan deh. Sebuah kalimat di dalam bahasa Arab dikatakan sempurna bila terpenuhi rukunnya. Adapun yang tersebut yaitu
Satu, mubtada. Yang kedua adalah khobar. Nah, gitu. Jadi kalau teman-teman baca kalimat, sudah ada mubtada sama khobar, meskipun hanya dua kata, wis, selesai itu. Sudah sempurna kalimatnya. Gitu. Tapi kalau hanya baru ada satu aja, baru ada mubtadanya aja, namun belum ada khobarnya, berarti kalimat itu belum sempurna. Makna belum sempurna itu apa? Gimana kemarin makna sempurna dan belum sempurnanya? Kalimatnya bisa dipahami. dipahami. Nah, jadi sempurna itu makna sempurna tuh kayak gitu aja gitu. Kalimatnya dipahami atau enggak nih? Kalau kalimatnya dipahami, berarti kalimat itu sempurna. Tapi kalau belum dipahami, maka kalimat itu belum dikatakan kalimat yang sempurna. Nah, kalau mau sempurna, ya harus ada dua rukun ini. Harus ada mubtada dan harus ada khobarnya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Ustaz. Ini Insya basic, Allah, ya, ini basic. Nah, ini penting untuk dipahami dulu sebelum kita masuk ke bab ke-8. Sekarang kita masuk ke bab ke-8, anak kasih mukadimah seperti ini. Kalau kemarin kita belajar hadza kitabun, gitu kan ya. Nah, sekarang anak kasih kalimat, sambil lihat di layar ya. Ah, seperti ini. Mana tulisannya? Hilang. Seperti ini. Sama nggak dengan yang atas? beda. Beda, Ustaz. Kalimat ini, ya, dengan yang bawah ini sama atau beda? Beda. Beda, Ustaz. Bedanya apa? Beda. Kalau yang atas udah pakai al, kalau yang bawah menggunakan alif lam. Kalau yang atas pakainya tanwin, yang bawahnya pakai alif lam, ya. Kalau yang atas artinya apa? Ini Ini buku. Ya, perhatikan. Perbedaan alif lam ternyata menentukan perbedaan arti juga. Bila letaknya setelah isim isyarah. Nah, itu harus digarisbawahi. Bila letaknya setelah isim isyarah. Ana ulangi. Perbedaan kata dengan alif lam dan tidak ada alif lam itu ternyata merubah arti juga. Kapan? Ketika letaknya setelah isim isyarah. Kata yang tidak pakai alif lam seperti ini, ya artinya hadza kitabun, ini buku. Tapi kalau yang pakai alif lam, artinya bukan ini buku, tetapi dibalik. Ya, urutan terjemahnya dibalik. Alkitab dulu diterjemahin, baru hadzanya. Berarti artinya apa nih? Ini, Buku ini. ini. Oke, kalau Ana bilang ini handphone. Teman-teman paham dengan maksud kalimat tersebut? Teman-teman, ini adalah handphone. Paham? Paham. Iya. Paham. Oke. Kalau saya bilang, teman-teman, handphone ini, terus Ana diem nih. Nggak ngelanjutkan kalimat lagi. Teman-teman paham nggak maksudnya? Tidak. Nggak paham. Itu menunjukkan bahwa kalimat yang di bawah ini sudah sempurna atau belum? Belum. Belum sempurna. Loh, kok bisa belum sempurna? Karena belum terpenuhi rukunnya. Karena belum terpenuhi rukunnya. Belum ada pelengkapnya. Kalau kalimat seperti ini baru hanya ada mubtada'nya saja. Khobarnya belum ada. Kalau anak katakan hadzal kitab, teman-teman, buku ini, ya kenapa buku ini, Ustaz? Nah, pasti teman-teman akan nunggu nih. Ya, buku ini kenapa? Ya, kenapa? Teruskan kalimatnya, gitu. Misalnya anak katakan hadzal kitabu kabirun. Ya, artinya apa? Buku ini besar. Nah, teman-teman, handphone ini besar. Ngerti nggak dengan ucapan tersebut? Handphone ini besar. Ngerti nggak? Insya Allah ngerti. Ngerti, berarti itu sudah Sempurna. sempurna. Kok sekarang jadi sempurna kalimatnya? Karena rukunnya sudah terpenuhi. terpenuhi. Berarti ada mubtadanya juga ada khobarnya. Bisa dipahami? Insya Allah. Nah, itu yang akan kita pelajari di bab ke-8. Jadi poin yang teman-teman harus catat, bahwasannya kata yang letakkan setelah isim isyarah, bila dia ada alif lamnya, maka dalam menerjemah dibalik. Itu penting tuh.
Jadi jangan kita katakan ini buku bagus misalnya. Hadzal kitabu jamilun, ini buku bagus, bukan. Tapi buku ini bagus. Sehingga teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perhatikan kembali. Kalau kalimatnya hadzal kitabu saja, ini belum sempurna. Ini materi ini anak sudah sampaikan. Ya, tentu bagi Ummu Nisa sudah tahu juga beliau. Ini catatannya nih. Nah, sebagai contoh lainnya teman-teman, coba perhatikan lagi. Misal ada kalimat hadza rajulun. Ini cowok, gitu. Hadza rajulun, ini cowok. Kalau dikasih alif lamnya pada kata rajulnya, hadzal rajulu, maka artinya kebalik tuh kan? Cowok ini. Perhatikan catatannya, kalimat pertama di atas sudah sempurna. Kalimat di atas berarti yang hadzal rajulu tersebut. Yang ini sudah sempurna. Oke. Bisa dipahami oleh lawan bicara. Kalimat kedua di atas, kalimat kedua yang ini yang hadzal rajulu belum sempurna. Ini masih memerlukan kata penjelas atau khobar. Pelengkap kalimat yang kemarin kita pelajari itu. Nah, contohnya apa nih? Hadzal rajulu jamilun. Hadzal rajulu, ada alif lam, jamilun. Maka kata jamil pada kalimat tersebut adalah khobarnya. Ya, kata jamil pada kalimat ini, hadzal rajulu jamilun, itu adalah khobarnya. Yang artinya laki-laki itu tampan. Kalau jamilun sebagai khobar nih teman-teman, berarti mubtadanya yang mana? Nah, itu kan jadi pertanyaan kita. Mana mubtadanya? Jawabannya mubtadanya tentu yang letaknya di awal. Kemarin mubtada itu apa? Pengawal kalimat. utama. Nah, berarti hadza ini sebagai mubtadanya. Hadza sebagai mubtada dan jamil sebagai apanya? Khobar. Kita bertanya deh, selain hadza sama jamil ada satu kata lagi tuh ar-rajul. Terus apa dong ar-rajul? Nah, ini juga faedah baru yang dikenalkan di bab ke-8. Ar-rajul dinamakan badal. Catat ya. Ar-rajul dinamakan badal. Kalau teman-teman pasti sudah pernah sering dengar kata badal. Aduh, Pengganti. mau Jumatan ustadznya nggak bisa datang nih. Kita harus cari badalnya nih. Gitu. Apa? Pengganti. Pengganti. Nah, tapi badal dalam bahasa Arab di sini maknanya bukan pengganti. Tapi penjelas siapa sih hadza tersebut. Jadi ada badal, ada mubdal minhu. Nah, mulai deh masuk istilah-istilah. Ini mohon maaf nih ya, kalau ada teman-teman yang merasa berat misalnya. Memang seperti itu ya. Harus ada istilahnya gitu. Makanya ada sebuah ungkapan, menghafal istilah itu sebagian atau separuh dari ilmu. Menghafal istilah itu separuhnya ilmu. Artinya di antara jalan kita bisa paham sebuah ilmu, ya pahami istilah-istilahnya tersebut. Gitu. Anak catat pakai bahasa Indonesia. Ada badal, ada mubdal minhu. Apa tuh mubdal minhu, Ustaz? Itu nggak usah ditanya dulu. Yang penting pahami dulu aja polanya nih. Badalnya yang mana, mubdal minhunya yang mana. Oke, ini anak catat pelan-pelan. Kita fokusnya di kalimat hadzal rajulu jamilin yang ini ya, fokusnya di situ. Nah, jadi hadza ini sebagai mubdal minhunya. Adapun ar-rajul ini sebagai badalnya. Baik. Sampai sini bisa dipahami? Apun boleh bertanya Ustadz? Boleh. Ya, kesempatan Jadi, dibuka untuk pertanyaan. Haza itu jadi sebagai mubtada juga dia posisinya sebagai mubdal minhu. Sahih, ahsanti, betul. Jadi sebuah kata dalam bahasa Arab itu bisa menempati beberapa kedudukan. Ada sebagai kedudukan pertama dia sebagai mubtadanya, kedudukan yang kedua dia sebagai mubdal minhu-nya. Sekarang Ustaz. Al-afu. Coba deh kalau dibalik teman-teman. Kalau itu kan laki-laki ya, tampan. Kalau cewek ini cantik, gimana kalimatnya berarti? Hadza. Oh ya, cewek belum ya. Cewek itu kalau nggak pakai alif lam namanya imro'atun. Kalau pakai alif lam almar'atu.
Hazal mar'atu jamilatun. Tu jamilatun. Mar'atu tuh cewek atau cowok tadi? Hadhihi. Hadhihi Nah, berarti isim isyarahnya juga harus Jamilatun. cewek, mu'annas kan? Khobarnya harus mu'annas juga. Nah, ini faedah berikutnya nih. Apa faedah berikutnya? Badal jenisnya mengikuti mubdal minhu. Badal jenisnya mengikuti mubdal minhu. Artinya apa? Bila mubdal minhunya muzakkar seperti hadza di situ, maka badalnya juga harus muzakkar, ya. Ar-rajul di situ muzakkar. Kalau mubdal minhunya hadhihi muannas, ya badalnya harus muannas juga, cewek. Itu yang pertama. Yang kedua, khobarnya berarti juga harus muannas. Karena kita menunjukkan tadi cewek. Hadhil mar'atu, cewek ini. Masa kita katakan jamilun, gitu kan? Harusnya jamilatun. Makanya di sono di luar sana ada namanya Syaiful Jamil. Ada Mulan Jamilah. Jamilah. Nah, itu disesuaikan tuh. Nggak mungkin ditukar kan Syaiful Jamilah, Mulan Jamil, nggak cocok gitu. Tuh harus sama jenisnya. Pak Eka paham nggak Pak Eka? Ustaz, kalau tadi badal apa Ustaz? Kalau Badal, oke, barakallahu fikum. Nah, terus badal tuh maksudnya apa? Nah, badal tuh penjelas mubdal minhu. Penjelas siapa sih mubdal minhu. Udah tulisnya kayak gitu aja. Badal adalah penjelas siapa sih mubdal minhu. Itu ya. Nah, sama kayak gini nih misalnya nih. Kalimat hadza rajulu jamilun itu kan ada 3 kata ya. Nah, untuk memaknai kalimat tersebut coba dibuang salah satunya. Badalnya dibuang atau mubdal minhunya dihilangkan. Ketika maknanya tetap sama, maka itu berarti badal. Contoh, misalnya Anda buang ar-rajulunya. Kalimat ini ar-rajulnya kita buang. Maka kalimatnya jadi gimana? Ada jamilun. Misalnya di sebelah Anda ada sosok laki-laki. Kemudian Anda kenalkan ke teman-teman. Teman-teman semua, hadza jamilun. Hadza jamilun. Sambil Anda tunjuk hadza jamilun. Kira-kira teman-teman paham nggak maksudnya? Ketika Anda sampaikan kayak gitu. Teman-teman, hadza jamilun. Ini tampan. Ngerti nggak kira-kira? Lawan bicara akan paham dengan apa yang kita ucapkan. Gitu. Karena maksudnya hadza adalah si siapa? Laki-laki ini. Gitu. Atau mubdal minhunya dihilangkan nih. Hadza ini nggak usah pakai ar-rajul aja deh. Teman-teman, ar-rajulu jamilun. Ar-rajulu jamilun. Ar-rajulu alladzi bi janibi ana. Laki-laki yang ada di sebelah ana nih jamil. Dia tampan. Maka memahami mubtada kayak gitu. Kalau salah satunya dihilangkan maknanya sama, nah berarti di situ badal, memahami badal maksudnya bukan memahami mubtada. Gitu ya. Baik Kak. ya Ustaz, bisa kalau Ustaz. Wa iyyakum. Sampai sini bisa dipahami teman-teman yang lain? Kalau mau ditanya silakan sebelum Anda lanjutkan. Afwan Ustadz, J. Ana Umu Suhel mau bertanya. Ya. Boleh diulang lagi nggak Ustadz tadi yang perbedaan kata yang beral dan tidak beral itu tadi apa ya? Oke, barakallahu fiik. Nah, kalau secara tulisan beda pastikan ya. Kemudian secara makna beda gak? Secara makna beda. Ya, secara makna beda. Ketika letaknya setelah isim isyarah. Antara rojulun dengan ar-rojulu, kalau teman-teman masih ingat, di bab ketiga, Ana sampaikan maknanya beda gak? Antara baitun sama al-baitu? Tidak beda. Ya kan? Ana sampaikan tidak beda. Baitun artinya rumah, al-bait artinya juga sama rumah. Gitu. Nah, sekarang mulai kita belajar ternyata artinya itu beda. Kapan? Ketika letaknya setelah isim isyarah. Artinya beda bukan secara harfiahnya artinya berbeda ya. Namun beda di sini adalah dalam konteks menerjemahkan. Dalam konteks menerjemahkan. Ketika ada isim isyarah, setelahnya bertemu kata yang beralif lam, maka nerjemahinnya dibalik. Badalnya dulu tuh yang diterjemahin baru mubdal minhu. Gitu Musuhail. Nah, Ustadz syukur.
Na'am, barakallahu fiik. Soal akhar, pertanyaan yang lain ada? Ustaz izin bertanya. Siapa? Ar-rajulu jamilun tadi berarti tasrifnya gimana, Ustaz? Tasrif, Masya Allah, tasrif. Maksud anak posisi kedudukannya apa gitu? Mubtada khobar. Ar-rajulu tetap jamilun sama kan? ya. Nah. Iya, mubtada khobar. Nah, ini mulai tuh banyak istilah, ada mubtada khobar, ya, ada badal, ada mubdal minhu, terus paket-paket. Kemarin ada mudhof ilaih. Pokoknya perlahan-lahan itu harus dipahami dan dihafalkan. Iya, barakallahu fikum. Kita lanjutkan teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk pada bab ke-8. Nah, perhatikan di sini. Ini langsung jelaskan saja. Kita tidak perlu baca ini. Baik, berarti di kalimat yang pertama, hadzal rajulu tajirun titik. Sampai sini. Cara nerjemahnya gimana berarti? Step by stepnya gimana? Seorang pedagang. Laki-laki ini seorang Ya, ini pedagang. ada seorang pedagang. Mana yang diterjemahin pertama? Ar-rajulu. Ar-rajulu dulu. Kenapa Pak Imam? Ar-rajulu dulu. Karena ar-rajulu sebagai badal. Betul, karena ar-rajulu sebagai badal. Nah, kalau udah tahu istilahnya gitu enak nyebutnya jadi sebagai badal. Tidak perlu bilang misal karena ar-rajulu kata yang pakai alif lam yang letakkan setelah isim isyarah itu agak panjang gitu kan. Sebut aja karena ar-rajulu itu badal. Kemudian baru apa lagi yang diterjemah setelahnya? Mubdal min. Mubdal minhu. Ya, mubdal minhu-nya nih, isim isyarahnya. Yang ketiga, Tajirun khobar. tajirnya. Oke. Artinya apa berarti hadzal rajulu tajirun? Laki-laki ini. Nah, kenapa nih laki-laki ini? Kita mau mengkhobarkan. Kemana khobar tuh gitu? Kita mau mengkhobarkan, mau ngasih keterangan, mau memperkenalkan tentang yang kita kenalkan ini, tentang si mubtada ini. Siapa dia? Tajirun. Ya, tajirun. Dan patokannya itu adalah hadza ya. Jadi kalau teman-teman ditanya nih, mubtadanya yang mana? Mubtadanya ya hadza. Karena dia yang di awal, bukan ar-rajulunya, bukan. Kalau dalam bahasa Indonesia terjemahnya kan laki-laki dulu gitu. Tapi tetap susunannya kembali ke susunan bahasa Arab. Letaknya yang pertama hadza, maka dia mubtadanya. Dan tajirun sebagai khobarnya. Baik. Sampai sini bisa dipahami? Nah, sehingga jangan kita terjemahkan ini laki-laki apa? Pedagang. Ini laki-laki pedagang. Tidak kayak gitu. Tapi laki-laki ini pedagang. Nah, wa dzalika ar-rajulu tabibun, dan laki-laki itu seorang tabib, seorang dokter. Hayakumullah. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk praktek membaca kembali kalimat yang setelahnya. Sebentar ya. Iya. Pak Eka, monggo Pak. Ismu tajir. Tajiri. Ismu tajiri. Makan bukan sampai situ doang Pak, kalimatnya masih panjang. Dilanjutkan. Ismu tajiri. Ismu tajiri. Itu nama orang, namanya Mahmud Pak. Ismu tajiri Mahmud. Mahmud. Nah, itu yang Ana sering sampaikan ke teman-teman, jangan sukun. Ya, Mahmud. jangan disukun, diharokati. Karena kelas kita bukan kelas conversation. Kalau kelas conversation nggak usah diharokati, nggak apa-apa. Tapi kelas kita adalah kelas melatih untuk bisa baca kitab, kelas melatih untuk bisa paham bahasa Arab, ya, bisa menerjemahkan. Maka harokati. Oke, ismu tajiri Mahmudun. Terus. Wa ismu. Ayo, ada hamzah wasal di tengah nih, nggak usah dibaca i. Kemarin kita belajar kan? Wasmu. Wasmu tabibu. Gimana Pak? Wasmu tabibi. Ya. Tabibi. Wasmu tabibi sayyidi.
Sayyidun. Antum mana nih wajahnya nggak dibuka, kameranya dibuka dong. Ya. Oke, wasmu tabibi Tadi Sayyidun. sa'i Sa'idun. sa'idun. Bagus. Artinya sekarang Pedagang. Pedagang itu namanya Mahmud. orang itu yakin artinya kayak gitu. Ismu tajiri. Nama pedagang itu Mahmud. Gimana, Ustaz? Betul. Nama pedagang itu Mahmud. Terus Nama dokter itu Said. betul. Said. Dan nama dokter itu Said. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ahsan. Ummu Suhail min fadlik. Hadzal baitu litajiri wazalikal baitu litabibi. Tamam. Rumah ini milik pedagang dan rumah itu milik dokter. Iya, dan rumah itu milik dokter. Dari kalba itu. Nah, ini seperti yang tadi kita contohkan, dibalik dalam menerjemahkannya. Nah, setelahnya, Fadhal, Pak Misbah. Baitul tajiri amamal masjidi wa baitul bait wa baitul tabibi fal madrisi. Fal apa? Madrasati. Naam. Ya, artinya Rumah tajir itu gimana? baitu tajiri. Rumah tajir ya. Tajir mana tajir? Pedagang, rumah pedagang. Amalan. Oke, ini kosakata baru ya. Amama artinya di depan, kholfa lawannya. Oh. Amama di depan, kholfa lawannya. Rumah pedagang itu di depan masjid. Rumah dokter itu di belakang madrasah atau kampus. Nah, preposition seperti ini, amama, khalfa. Oke, ada yang preposition itu dalam bentuk jar, seperti huruf-huruf jar yang sudah kita pelajari kemarin, yang sudah ada 5 itu. Tapi jar nanti masih ada yang lainnya juga. Tapi yang baru kita pelajari ada 5. Ada juga preposition dalam bentuk dzaraf. Seperti tahta yang kemarin sudah di bab kelima, ya kan? Tahtal maktabi. Kemudian ada juga sekarang amama dan khalfa. Ya. Amama sama khalfa ini juga datang dalam bentuk dzaraf. Prepositionnya dalam bentuk dzaraf. Dzaraf apa di sini? Dzarful makan. Keterangan tempat. Nah, kaidahnya gimana tuh tentang dzaraf itu? Kata yang letakkan setelah dzaraf diharakati kasroh. Amamal masjid di khalfal madrasah di kasroh. Nah, oke, berikutnya Bu Fitri, silakan. Ustaz. Liman hadhihi sayyaratu wa liman tilka. Oke. Liman hadhihi sayyaratu. Milik siapa mobil itu? Itu ya Ustaz ya. Hadhihi lil ba'id atau lil qarib? Ini qarib. Milik siapa mobil ini? Dan milik siapa mobil itu? Tamam. Baik. Milik siapa mobil ini dan milik siapa itu? Mobil itu. Berarti tilka di sini sebagai apanya nih? Badal. Isyarah badal Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Ustaz. Berikutnya Pak Imam. Hadhihi sayyaratu lit-tabibi wa tilka lit-tajiri. Ya. Mobil ini milik dokter dan itu milik pedagang. Iya, dan itu milik pedagang. Nah, berikutnya Bu Feti.
Hadhihi sayaratu minal Yabani wa tilka minal Amriki. Min Min Amrika. Amrika. Nah, artinya mobil ini dari Jepang dan mobil itu dari Amerika. ya, mobil ini dari Jepang dan mobil itu dari Amerika. Ya, tentang Amerika ini jangan dibaca min Amriki ya, Bu. Kenapa? Itu sudah kita pelajari juga kan di bab ke-5 ya kalau tidak salah. Mamnu Ustaz ya. Karena apa? Karena huruf terakhir kata tersebut adalah huruf sukun. Ya, alifnya sukun kan? Maka tidak berpengaruh perubahannya. Adanya huruf jar seperti ini, dia menyebabkan pengaruh pada huruf terakhir yang hidup. Kalau dia hurufnya mati, maka tidak berpengaruh. Baik, barakallahu fikum. Kita lewati bagian yang pertama ini. Kita masuk kepada latihan membaca lagi pada latihan yang kedua. Oke. Ini yang ikhwannya Pak Imam, Pak Misbah, Pak Eka, siapa lagi nih? Pak Puput. Fadhal, Pak Puput. Baca nomor yang pertama, Pak. Min hadzal rajul. Yang Ustaz. yang ini. Hadzal waladu Khalidin. Hadzal waladu Khalidin wa zalika waladu Muhammadin. Nah, ini menarik nih kan jadinya. Hadzal waladu Khalidin wa zalikal waladu Muhammadin. Ah, kok bisa Khalidin dan Muhammadin? Apa sebabnya itu? Al-waladu. Pasti ngiranya itu mudhof ilaih ya, Pak Iya. Puput. Ya. Iya, Ustaz. Ngiranya Khalidin ini mudhof ilaih jadinya di kasrah gitu kan ya? Iya. Berarti kalau sebelumnya ini adalah mudhofnya gitu kan Pak ya? Al-waladnya mudhof ya. Nah, sekarang ingat-ingat lagi coba. Syarat mudhof boleh nggak pakai alif lam? Boleh, Botan? Nggak boleh. Alif lam. Ya. Mudhof nggak boleh pakai alif lam. Nah, berarti ini nggak mungkin sebagai mudhofun ilaih karena si al-walad bukan mudhof gitu. Nah, gimana sih cara identifikasinya nih? Kemarin ada juga tuh sampaikan ke Ana masih bingung Ustaz membaca harokatnya, memberikan harokatnya. Betul, memang itu butuh proses juga teman-teman. Bukan 1, 2, 3 pertemuan langsung bisa, enggak. Munisa dulu juga sampai sekarang masih salah-salah ya Munisa ya. Tapi tetap terus belajar gitu. Hadzal waladu, ini kan tadi polanya kita sudah tahu nih. Kalau ada isim isyarah, setelahnya kata yang pakai alif lam, nah ini susunannya adalah apa? Badal dan mubdal minhu. Gitu kan ya? Nah, hadza ini letaknya di awal nih. Berarti sebagai mubtada. Kalau mubtada, kalimat itu sempurna harus ada apanya? Khobarnya. Khobar, sudah pernah Anda sampaikan, syaratnya harus apa dia? Harus datang dalam bentuk tanwin, dhammatain. Nah, itu ya. Untuk khobar, dia itu harus dhammah. Harokat khobar harus dhammah. Berarti bacanya bukan Khalidin, tapi Khalidun. Hadzal waladu Khalidun. Sempurna deh kalimatnya. Artikan Pak Puput. Anak laki-laki ini adalah Khalid. Ah, gitu. Sebentar sebelum dilanjutkan. Kalau tadi mau dijadikan mudhof ilaih, maknanya gimana kira-kira? Ini adalah anaknya Khalid. Bisa nggak kita kalau mau buat kalimat ini anaknya Khalid tapi pakai kata-kata yang ini? Bisa.
Gimana caranya? Tinggal dibuang alif lamnya. Teman-teman, kalau alif lam ini dibuang nih, maka artinya berubah menjadi ini adalah anaknya si Khalid. Nah, itu menariknya bahasa Arab tuh kayak gitu. Ada dan tidak adanya alif lam itu ternyata mempengaruhi arti. Kalau hadzal waladu Khalidun, maka Khalid di situ sebagai khobarnya. Tapi kalau di alif lam pada al-walad dibuang nih, hadza waladu Khalidin, Khalid di sini bukan sebagai khobar, tapi sebagai mudhaf ilaih. Aiyah. Ahsantum. Ya, kita lanjutkan sekarang bagian yang kedua, nomor yang kedua. Bu Dewi, silakan Bu. Abu Sofa, coba buka kameranya ya. Kan Ana syaratkan kalau laki-laki itu harus hidup kameranya. Nah. Ya, Ustaz. Bu Dewi. Ada Bu Dewi? Suaranya. Kalau tidak, ada. Hadzal mudarrisun wa dzalika rajulu muhandisun. Oke, artikan Bu. Laki-laki ini adalah guru dan laki-laki itu adalah insinyur. Betul, Masya Allah. Sahih. Ya Abu Safa, fadhal, rakam 3. Ayo Ustaz. Hadza kitabun jadidun. Wa dzalika kitabun qadimun. Nah, itu ada yang dibuang tadi sama antum alif lamnya. Ulangi lagi bahasanya. Hadzal kitabu jadidu. Wa dzalika jadidun. Oke. Nah. Hadza kitabun jadidun. Wa dzalika kitabun qadimun. Nah. Buku itu baru dan buku yang ini baru, buku yang itu lama. Oke, buku ini baru dan buku itu lama. Anak tanya sama antum nih. Jadid sebagai apa kalau gitu? Jadid sebagai khobar. Khobarnya. Mubtadanya yang mana? Mubtadanya yang kalau itu khobar kan pasangannya mubtada. Jadid sebagai khobar. Mubtadanya yang kitabun. Ayo, gimana penjelasan tadi? Mubtadanya yang hadzanya. Yakin? Itu badal kita apa? Alkitab sebagai badal. Badal. Dari mana antum tahu Alkitab ini sebagai badal? Setelah dari mubtadanya itu, Pak Ustadz. Kata tunjuk terus si barang itu lalu mengabarkan isinya gitu, Pak Ustadz. Jawaban sederhananya deh gimana? Dari mana kita tahu bahwasannya Alkitab ini sebagai badal? Ada yang bisa jawab, teman-teman? Ayo yang lain boleh jawab. Dari mana kita tahu Alkitab ini sebagai badalnya? Setelah penjelasan kalimat ini. Setelah kalimat ini, bisa saja dia bukan sebagai badal. Ya. Beralif lam. Nah, ada alif lamnya. Ini dia penentu nih. Penentu. Ini anak kasih coret-coretan deh. Pahamin ya kalimat ini ya. Hadzal kitabu jadidun. Ini penting juga. Mana kasih coret-coretan. Hadzal kitabu jadidun. Hadzal kitabu jadidun. Ini anak buang nih alif lam yang kedua. Jadi hadza kitabun jadidun. Perbedaannya di mana teman-teman? Hanya pada alif lam ya. Kita sepakat nih aja nih bedanya nih Alkitab dengan yang bawah tidak ada alif lamnya. Hadzal kitabu jadidun, untuk jadid ini i'rab atau kedudukannya sebagai khobar. Kok bisa sebagai khobar dia? Ya, jawabannya karena ada alif lam kata setelah isim isyarah. Adapun kalimat yang kedua, jadidun, di sini bukan sebagai khobar.
Terus khobarnya yang mana dong kalau gitu? Khobarnya adalah kitab. Loh, kok bisa khobarnya kitab? Karena nggak pakai alif lam dia. Karena tidak pakai alif lam, hada kitabun, maka hada sebagai mubtada'nya, kitabun sebagai khobarnya. Khobar. Yang di atas Alkitab pakai alif lam, maka ini belum dikatakan kalimat sempurna. Kalau hanya sebatas hadal kitab saja, maka khobarnya adalah jadid. Terus kalau yang bawah jadid sebagai apa? Ini yang nanti akan kita pelajari di bab setelahnya, bab ke-9. Tapi intinya adalah di sini bahwa kata kitab ini sebagai khobar, sementara kalau yang atas Alkitab sebagai badal. Jadi pertanyaan Ana gimana? Kenapa kok bisa itu Alkitab jadi badal? Jawabannya karena Alif ya, lam. alif lam. Itu. Bisa dipahami ya? Baik, hayakumullah. Kita lanjutkan. Rakam 4. Ummu Maryam maujudah? Baik. Ummu Ibrahim, tafadhali iqra'i rakam 4. Pinjam. Hadhihi sayyaratu li Aliyin wa tilka li Khalidin. Artinya Mobil ini milik Ali dan itu milik Khalid. tamam, ahsanti. Balkis, rakam 5. Ada Balkis? Bu Khairiyah. Tafadhali Bu Khairiyah. Nah, Ustaz. Hadzal babu maftuhun wa dzalikal babu mughlaqun. Pintu ini terbuka dan pintu itu tertutup. Iya, mumtazah. Pintu ini terbuka dan pintu itu tertutup. Syekhah, tafadhali. Ya Ustaz. Yang Naam, sita. liman hadza sa'atu Liman hadhihi. dia iya. Liman hadhihi sa'atu dia li'ibas. Ibas. Ibas atau Abbas? Li'abas. Dia Nah. li'abas. Apa harokat Abbasnya? Abbasnya Abbasin kasroh. Oke, artikan. Jam ini milik siapa? Ini milik Abbas. Boleh. Nah, jam ini milik siapa? Boleh juga. Milik siapa jam ini? Boleh juga. Baik, barakallahu fiik. Ummu Nisa, iqra'i rakam 7. Hadzal baitu lit-tabibi la huwa lil mudarrisi. Apakah rumah ini milik dokter? Bukan. Dia milik guru. Ya, dia milik guru. Baik, 8. Putrujah. Ahadhihi darajatu libanul muadzini. Gimana? Ahadhihi darajatu. Ahadhihi darajatu libanul muadzini. Ingat ya, kata yang letakkan setelah li itu termasuk huruf jar. Berarti harus dikas. Libni. Libni. Ahadhihi darajatu libanil muadzini. Naam. Naam. Ya, terjemahnya. Apakah sepeda ini milik anaknya muazin itu? Iya. Betul. Oke, barakallahu fiik. Yang berikutnya Bu Ainun. Man hadzal walad man hadzal waladu huwa talibun minasin. Ya, apa harokat sin? Minasin. Nah, terjemahnya Bu. Siapa anak laki-laki ini? Dia seorang siswa dari Cina. Dia seorang siswa dari Cina. Bu Nurge, Asyarah.
Ustaz. Adzalikal baitu jadidun la huwa qadimun jidan. Apakah rumah itu baru? Tidak, dia sangat lama. Oke. Huwa ini termasuk isim apa kemarin? Kalau hadza isim isyarah. Kalau huwa isim dhamir. Nah, dhamir kalau kembali ke aqil, ke orang, boleh kita terjemahkan dia atau beliau, boleh. Tapi kalau kembali ke benda, maka minal ahsan, lebih baik itu kita sebut nama bendanya aja. Adzalikal baitu jadidun, apakah rumah itu baru? Nah, berarti huwa di situ artinya apa? Rumah. Tidak, rumah itu qadimun jiddan. Sangat sudah sangat lama ya, sudah usang. Qadim. Baik, ahada asyara. Balkis sudah ada Balkis? Hadir Ustaz. Ada? Ada. Ya, fadhali Balkis. Hadhihi sayyaratu minal Yabani wa tilka min Amerika. Tamam. Ini mobil dari Ayo, gimana terjemahinnya itu? mobil ini dari Jepang dan itu dari Amerika. Iya, bagus sekali. Barakallahu fiik. Ummu Aufa belum ya? Ummu Aufa berikutnya. Isna asyara. Ustazah. Hada sakinu man al Sikin, bukan sakin. hada sikinu man Almania Min Almania. watilkal min mania watilkal mala'akotun min inkal apa ini Ustazah? Inkal taro itu artinya. Ya, tapi jangan panggil saya Ustazah ya, ya. Jangan Ustazah. Oke. Ustazah buat ibu-ibu. Hada sikinu min Almania. Almania Jerman. Inkal taro England. Oke, ini bacanya berarti mil'aqah ya bacanya. Ini sikinu. Sikin Apa knife. Ustaz boleh ulang artinya tadi? Bisa. Arti yang mana? Yang tadi dari sikinun. Iya, sedang dibaca sama beliau. Sikin bimana knife. Pisau. Ini bacanya mil'aqah ya Ummu Aufa ya, bukan mala'aqah, mil'aqah. Tilkal mil'aqatu min inkal tara. Pisau ini min Almania dari Jerman. Watilkal mil'aqatu dan sendok itu min inkal tara dari England. Nanti, tapi kalau sekarang kayaknya inkal tara udah nggak dipakai deh kalau sekarang. Pakainya Britania, Ya, nanti jadi kalau antum menemukan kalimat Britania, nah itu artinya England. Nah, baik, barakallahu fikum. Nah, adapun yang setelahnya, ini juga bagus sekali untuk latihan nih. Iqra'il mithal al-ati, thumma hawil jumal al-atiyah mithlahu. Contoh, hadza kitabun. Nah, ini susunannya mubtada khobar kan ya? Mubtada khobar, kitab sebagai khobarnya. Adapun setelahnya nih, hadzal kitabu li Muhammadin, maka alkitab di sini bukan sebagai khobarnya, tapi sebagai apa? Badal. Nah, terjemahnya dibalik. Buku ini li Muhammadin, miliknya Muhammad. Kalau gitu jadi pertanyaan nih, anak tanya sama antum. Kalau hadza sebagai mubtada dan mubdal minhu alkitab sebagai badal, kalau gitu khobarnya yang mana? Li Muhammadin. Nah, li Muhammadin ini sebagai khobarnya dalam bentuk syibuhul jumlah. Nanti kapan-kapan kita belajar insyaallah. Oke, ini silakan antum kerjakan sendiri ya.
Dan namun ada kaidah yang Anda sampaikan. Kaidah terkait imla, yaitu kitabah, cara penulisan. Ya, perhatikan cara penulisan. Jadi huruf hijaiyah itu, ya, huruf hijaiyah itu ada yang bisa bersambung dengan huruf setelahnya, dan ada yang tidak boleh bersambung dengan huruf setelahnya. Ada huruf-huruf yang tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Ada nggak yang tahu kira-kira huruf apa aja? Alif, dal, Alif? dal, ro, waw. Oke, alif apa lagi, Bu? Dal, ro, zai, Alif, waw. dal. Itu yang jawab siapa? Ibu Khairi. Bu Khairiyah. Ro, zai. Terus, Bu? Waw. Ada lagi nggak? Enggak ya. Nah, 6 huruf ini. Alif, dal, zal, ro, zai, waw. Ini nggak bisa bersambung dengan huruf setelahnya. Alif nggak boleh ada setelahnya. Misal apa? Huruf ba misalnya. Nggak bisa bersambung dia. Tapi kalau sebelumnya ya bisa nyambung kayak gitu. Dal, ro, zai, waw sama. Juga nggak bisa secara tulisan itu nyambung dengan huruf setelahnya. Gitu ya. Nah, selebihnya bisa berarti. Termasuk huruf lam. Huruf lam ini bisa nyambung dengan huruf setelahnya. Perhatikan. Di sini latihan menulis. Nanti kan teman-teman jawab juga di buku. Jadi lam itu misal bersambung dengan apa? Dengan alif lam. Misalnya al-mudarris. Misalnya gitu ya. Lam bersambung dengan kata yang pakai alif lam. Seperti al-mudarris. Maka kalau nulis kita jangan seperti ini. Nah, jangan seperti ini. Tapi harus dibuang huruf alifnya. Dibuang huruf alifnya. Kalau dibuang alifnya, maka jadinya kan seperti ini ya, nggak ada alif lamnya ya. Oke, ini step by stepnya Anda sampaikan. Kemudian perlu diketahui teman-teman, huruf hijaiyah itu kalau yang satu huruf punya arti ya, maka itu tidak perlu dispasi. Seperti lam, wawu, ba, hamzah, fa, kaf, dan yang lainnya yang punya arti seperti itu kalau bertemu dengan kata setelahnya itu nggak boleh dispasi. Jadi biarin dia bertemu atau bersatu. Nah, kalau Anda hapus spasinya, kayak gimana bentuknya? Seperti itu. Nah, untuk menulis lil mudarrisi, maka kalimatnya seperti itu. Tidak dikasih alif atau tidak dijarakin seperti ini. Bisa dipahami? Nah, ini biasanya memang Anda sampaikan juga. Ini kalau di kelas-kelas offline, itu Anda sampaikannya lebih enak. Di papan tulis langsung. Nah, ini kayak ini. Misalnya nanti teman-teman mau menemukan kalimat-kalimat atau membuat kalimat dalam bahasa Arab. Nah, perhatikan kayak ini. Lil mudiri. Nah, ini bacanya bukan al-mudir ya, tapi lil mudiri. Ada dua kata. Li sama al-mudir. Lo alifnya kemana? Al-mudir kan pakai alif. Nah, itu dibuang. Alifnya dibuang. Lil muhandisi demikian juga. Kemudian apa lagi? Lil mudarrisi di sini dibuang alifnya. Bisa dipahami? Oke, nah tugas teman-teman di bagian ini cukup copy paste ya kalimat yang di sebelahnya ini, yang mubtada khobar ini di copy paste dengan syarat khobarnya dikasihkan alif lam. Berarti kalimat yang atas ini bukan hadza tabibun minal hindi, tapi hadzab tabibu. Pakaikan dia alif lam. Kalau hadza tabibun artinya ini dokter. Tapi kalau hadzab tabibu minal hindi artinya apa? Dokter ini. Dari India. Oke. Nah, yang setelahnya yang keempat ini. Iqra'il mithal allati tsumma kawin asiratan wa ajibatan mithlahu. Liman hadzal kitab ini sama nih. Model kita mau tanya kayak waktu itu kita sudah bertanya sayaratu man hadhihi misalnya. Kitabu man hadza, masih ingat enggak itu? Di bab kelima ya kita belajar qalamu man hadza, sariru man hadza, qamisu man hadza. Buku siapa nih? Pulpen siapa nih? Kasur siapa nih? Gitu kan. Nah, sekarang ada model kedua cara nanya punya siapa itu. Nah, caranya seperti ini. Kita mulai dengan kata tanyanya dulu, liman. Milik siapa? Kemudian bendanya apa di sini? Bendanya buku. Nah, datangkan mubdal minhu sama badalnya.
Liman hadzal kitabu. Jadi bukan liman hadza kitabun, bukan, tapi liman hadzal kitabu. Yang pulpen juga sama, berarti liman Kolamu. hadzal qalamu. Kolamu. Kalau yang mobil liman Liman haza sayarot. ingat sayarah muannas. Sayarot. Isyarahnya hadhihi. Ya. Liman hadhis sayyaratu. Nah, kayak gitu. Dan seterusnya sampai sini. Ini buat latihan teman-teman bagus nih. Ya, sampai sini dulu mungkin teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala untuk pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya semua. Semoga Allah berikan kebaikan untuk kita semua dalam proses belajar, diberikan kesabaran, keistiqomahan, kekuatan, dan juga taufik untuk bisa memahami apa yang kita pelajari. Ya, jangan sungkan teman-teman kalau merasa sulit belajarnya, sampaikan. Ya, ada beberapa teman-teman yang sampaikan ke saya, makin kesini makin sulit Ustaz. Ya betul, memang makin sulit ya. Makanya kita belajar itu ya bertahap. Bayangkan kalau belajar nggak bertahap, baru masuk langsung belajar bab 7, bab 8, tanpa ada muqaddimah bab 1, bab 2, dan seterusnya. Itu tentu lebih berat. Tapi apa yang kita pelajari ini kan memang betul-betul bertahap ya. Dari kosakatanya, kaidahnya juga ya. Sehingga apa? Melazimkan antum untuk terus hadir. Ya, jangan pernah memulai untuk tidak hadir. Karena kalau udah terbiasa untuk tidak hadir, itu nanti berat. Biasanya gitu. Nah, sebagai pengajar juga demikian. Kalau Ana memulai untuk nggak hadir, afwan ikhwah, Ana berhalangan ngajar. Nah, itu biasanya itu akan ada dorongan untuk nggak ngajar-ngajar lagi setelahnya. Gitu. Maka Ana berusaha sebisa mungkin. Kalau memang tidak ada kondisi yang mendesak ya, kelas tetap berjalan. Ya, kelas tetap berjalan. Kecuali memang ada kondisi yang mendesak, seperti sakit misalnya, sakit yang cukup berat di kepala, biasanya itu anak biasanya izin nggak ngajar. Kalau merasakan pusing banget gitu. Tapi kalau selagi nggak pusing kepala, misal hanya meriang gitu, anak biasanya akan tetap mengutamakan mengajar. Nah, ada pertanyaan nih, Wah? Ana ya Ustaz. Ya, fadhal Halimah. Halimatus. Iya. Iya. Untuk tugas yang 44 ini kan yang hada tobibun ini sih. Untuk alifnya kan ini ada satu Ustadz. Untuk jawabannya itu alifnya yang jadi jawaban hadat tobibu ini alifnya ditulis 2 kali atau 1 kali ya Ustadz? Yang hadat tobibu nih, Bu? Yang nomor 1, iya. Nomor 1? Iya, nomor 1. Di situ kan alifnya kan setelah hada kan ada alifnya kan 1. Nah itu untuk jawabannya itu alifnya ditulis 2 kali atau 1 kali aja Ustadz? Nah, jadi gini ya Bu ya. Berarti harus tahu dulu nih antara hadar sama tobib kan katanya berbeda ya Bu ya. Kalau hadar pakai alif ya udah berarti memang susunan katanya seperti itu, ada alifnya. Dan tobib tadi berarti tugas kita menambahkan alif lam ya. Berarti kasih juga alif juga di situ Bu. Berarti ada 2 nanti jadinya kayak gini. Itu ya Bu ya. Nah, ya. Nah, itu maksudnya? Sudah jelas Ustaz. Ya, udah jelas. Oke, barakallahu fikum. Oke, Amira mau tanya? Ustaz, tadi kan ada apa kata yang ismu tobibi, itu kenapa tobibi? Ada kata yang apa? Tadi soal tuh ada yang ismu tobibi, itu kenapa? Afwan, ana ma sami'tu sautaki jayidan. Kariri min fadlik. Ada kata yang boleh lebih diperjelas lagi, Amira? Tadi saat ada yang menjawab soal, Ustadz, tadi ada yang ismu tobibi saat menjawab soal, itu kenapa jadi tobibi, Ustadz? Oh, tadi saat ada yang menjawab soal ismu tobibi gitu. Kenapa jadi tobibi gitu ya? Iya, Ustadz. Nah, itu mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih. Ismu sebagai mudhofnya, at-tobibi sebagai mudhof ilaihnya. Yang kita sudah belajar mudhof ilaih itu harus diharakati kasroh. Gitu ya Amira? Al-afu. Baik, sampai sini dulu teman-teman yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kehadirannya semua. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan Allah ridhai ikhtiar kita, amal kita ini. Semoga Allah juga memberikan keberkahan dari setiap waktu kita, terkhusus di bulan suci Ramadan.
manfaatkan momentum Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Tidak terasa sudah hampir sepertiga Ramadan kita lalui. Semoga Allah panjangkan usia kita di atas ketaatan kepadanya, dan Allah memberikan taufik juga pertolongan untuk kita bisa menghidupkan Ramadan ini dengan amal-amal salih. Allahumma amin. Naktafi bihada, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Naam, wa jazakumullahu khairan.